melanjutkan mata pelajaran kita yang telah lalu, yaitu mata pelajaran apa? Al-Quran Hadis. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Siapa kata tegasnya? Ya, Muhammad Fadil. Silakan Muhammad Fadil pimpin doa untuk teman-temannya. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Kemudahan dalam menerima pelajaran kita hari ini, ya. Sekarang kita mengaji dulu. Pedoman hidupku, ya. Jadi tentang pengertian Al-Quran, amalan Al-Quran, kemudian fungsinya Al-Quran. Tapi sebelum saya masuk di intinya, kita hadapi dulu pertanyaan pemantik, ya. Pertanyaan pemantik saya hari ini, ada yang bisa jawab yang kedua tentang mengapa Al-Quran perlu dipelajari? Angkat tangan. Ya, silakan. Akila. Jadi membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran dan batin serta cara agar hati menjadi tenang dan dapat pula menjadikan rasa cinta terhadap semua nabi dan rasul serta para malaikat. Ya, itulah pertanyaan pemantik hari ini, ya. Kemudian pemahaman bermakna yang kita ambil dari materi Al-Quran Hadis bahwa Al-Quran dan Hadis adalah pedoman umat manusia. Itulah pemahaman bermakna yang harus kita tahu, ya. Sekarang kita lanjut di materinya. Sebelum saya masuk di materi, kita bentuk kelompok. Dari kelompoknya masing-masing, ya. Ya, silakan diperhatikan semua materinya. Materi yang ada di depannya, sekarang perhatikan. Oke, jadi pelajaran kita hari ini tentang Al-Quran Hadis. Tapi ada yang masih ingat anak? Pelajaran yang kita bahas minggu yang lalu. Angkat tangan yang tahu pelajaran kita minggu yang lalu. Angkat tangan. Ya, masih ingat? Ya, silakan dulu Pak Isya. Dulu Pak Isya. Tentang mat. Ya, ada lagi yang tahu? Pelajaran kita yang minggu yang lalu, Alham. Tentang mati itu apa? Panjang bahasa. Ya, panjang bahasa. Ada lagi yang tahu? Ya, silakan Wahyu. Dipanjangkan, alhamdulillah. Artinya pelajaran kita minggu yang lalu semuanya masih diingat, ya. Jadi itu perlunya mengingat pelajaran yang lalu. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Pelajaran yang kita bahas hari ini adalah Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku. Perhatikan materinya. Jadi kita masuk di materi, ya. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian kita masuk di
bacaan. Ada lagi yang tahu Al-Quran adalah apa lagi? Ada lagi ya? Ada yang tahu? Silakan. Ya, Himman wariskan. Himman wariskan. Ya. Al-Quran adalah Kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. ya, alhamdulillah. Jadi Al-Quran adalah bacaan. Ya, kemudian menurut istilah adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah pengertian Al-Quran. Kemudian kita masuk di nama lain Al-Quran. Nama lain Al-Quran itu ada dua, ya. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yaitu adalah nama lain Al-Quran, yakni Al-Kitab, ya, atau kitab. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu nama lainnya adalah Al-Furqan yang kita temukan dalam surah Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyaghfira alamin. Ya, itu surah Al-Furqan ayat 1 yang artinya adalah pembeda. Ya, apalagi apa tadi? Furqan artinya adalah pembeda. Oke, sekarang kita masuk di fungsinya Al-Quran. Fungsinya Al-Quran dalam kehidupan itu ada 4. Ya, yang pertama sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Kemudian yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Kemudian yang ketiga petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Kemudian yang keempat sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Oke, sekarang fungsinya Al-Quran dalam kehidupan manusia. Ya, ada dua. Yang pertama adalah al-huda atau petunjuk. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian yang kedua adalah Al-Furqan, terdapat juga dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Mati, semua sudah mendengarkan. Sekarang saya kasih tugas, ya. Saya kasih tugas berdasarkan kelompoknya, sekarang kelompoknya masing-masing, ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugasnya hari depan sudah semua tulis? Sudah. Ini tugasnya untuk minggu depan. Jadi materi kita minggu depan adalah tentang pengertian hadis, fungsinya hadis, dan bagaimana cara menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu akan kita bahas minggu depan. Materi kita hari ini. Kemudian siapa lagi yang bisa simpulkan materinya? Angkat tangan. Ya, silakan Hilman. Silakan Hilman. Lain Al-Quran adalah Al-Quran dan Alkitab. Ya, alhamdulillah. Sudah paham. Sekarang yang ketiga, ada yang bisa simpulkan lagi materi. Ya, jadi pada hari ini kita setelah selesai materinya juga sudah selesai. Jadi saya terus ingatkan bahwa sebagai anak murid, sebagai siswa, kalian harus punya percaya diri terhadap teman, percaya diri terhadap guru, dan percaya diri terhadap orang tuanya. Apapun. Oke, jadi talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi semua orang muslim. Jadi menuntut ilmu itu mulai dari yang kecil sampai yang tua. Jadi kalian harus semangat menuntut ilmu. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini materi kita berjalan lancar. Jadi kita akhiri dengan membaca doa. Silakan kepada kelasnya baca doa sesudah belajar. Silakan.